Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Ocep di sini. Kita akan bercerita lagi tentang sebuah film baru berjudul The Crow atau Gagak, yang mana menceritakan tentang seseorang yang dibangkitkan dari kematian untuk membalas dendam atas pembunuhan kekasihnya. Bagaimana keseruannya? Yuk check it out. Inilah bertanya, di manakah Sally? Namun karena Zizi tidak mau menjawab, maka si Zizi dibiuslah oleh si penulis. Kita kembali ke si Sally. Setelah telepon Zizi terputus, dia berusaha menghubungi si Dom. Namun HP Dom tidak aktif. Dengan terburu-buru, dia bersiap pergi meninggalkan hotel. Sebelum pergi, dia menyembunyikan dulu HP-nya. Setelah itu, Sally pun masuk ke dalam lift. Ketika sampai di luar hotel, dia langsung berjalan berniat menuju apartemennya Zizi. Namun tanpa dia sadari ada seseorang yang sudah menunggu dia di dalam mobil. Kita sebut saja si Baron. Saat melihat si Sally keluar hotel, Baron pun keluar untuk membuntuti si Sally. Merasa dibuntuti, Sally pun melihat ke belakang dan mendapati si Baron yang terus mengikutinya. Si Sally lega karena di depan terlihat dua polisi yang baru keluar dari sebuah swalayan. Sally pun langsung menabrak polisi tersebut, namun tak disangka tas Sally malah terjatuh dan mengeluarkan semua isinya. Pria yang mengikutinya berlalu begitu saja. Kemudian polisi memeriksa isi tas Sally dan ternyata si Sally membawa narkoboy. Tanpa babi bu, si Sally langsung diciduk dan dibawa oleh kedua polisi tersebut. Scene pun berlanjut ke sebuah panti rehab. Di sana terlihat seorang pria bernama Eric sedang melamun. Namun beranjak menuju pintu untuk mengintipnya. Ternyata yang lewat adalah si Sally. Sally pun menoleh. Eric memperhatikan Sally dengan seksama. Karena gerah, Eric pun mandi. Selesai mandi, dia pun menghabiskan waktu dengan melukis sesuatu. Di tempatnya, Sally pun sama-sama gundah gulana, memikirkan orang yang barusan dia lihat. Kita beranjak ke tempat lain. Di sebuah gedung yang sedang mengadakan pesta, di sana terlihat seorang pria bernama Vincent sedang santuy duduk sambil menghisap serutu. Kemudian datanglah Ceodah yang menghampirinya. Vincent pun mempersilahkan Ceodah untuk duduk. Ternyata Ceodah ini ambruk. Melihat Zizi sudah ambruk, seraya menggoreskan pisau tersebut ke tangannya. Selanjutnya, dia menempelkan tangannya ke luka Zizi untuk melihat di mana Sally berada. Kita kembali ke panti rehab, di mana di sana terlihat Eric yang sedang makan. Namun, Eric terlihat malas-malasan makannya. Tiba-tiba si Sally mendekati Eric, lalu duduk di sampingnya. Mereka pun mengobrol sambil berkenalan. Namun si Eric terlihat sedikit kikuk karena salting. Si Eric bilang bahwa antara sesama penghuni laki dan perempuan gak boleh ada interaksi. Si Sally pun mengiyakan. Namun, mereka berolahraga sebagai salah satu program penyembuhan ketergantungan dari narkoboy. Momen itu pun dipakai Eric dan Sally untuk saling curi-curi pandang. Aduh. Kita beralih ke si Mariam dan si Sofia yang sedang berada dalam sebuah mobil, sedang menuju ke panti. Di panti rehab, Eric yang melihat kamarnya berantakan. Dia berusaha membereskan kamarnya dan muncullah Sally yang menghampiri kamar Eric. Sadar dengan kehadiran Sally, Eric pun menyapanya. Kemudian Sally masuk ke dalam kamar Eric sambil memunguti kertas yang berserakan. Tak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Eric pun mencoba untuk melihat siapa yang mengunjungi Sally. Ternyata yang datang adalah si Marian serta pengawalnya. Eric pun kembali dan memberitahukan ciri-ciri yang datang kepada Sally. Sally pun penasaran dan mengajak Eric untuk melihat siapa yang datang. Sally dan si Marian sampai di tempat cucian, mereka tidak menemukan yang dicarinya. Hanya ada 2 GPS tag yang terletak di sana. Mereka pun terlihat kesal dengan keadaan tersebut. Sesampainya di kota, Sally mengajak Eric ke apartemen milik Zizi. Melihat begitu mewahnya tempat tersebut, Eric pun sampai terpesona. Karena keadaan mereka yang belum mandi dari kemarin, maka mereka pun mandi bareng. Selesai mandi bareng, si Sally mengajak Eric untuk melihat tabungannya yang dia sembunyikan di dalam dinding. Mereka pun kembali bersenang-senang. Di tempat lain di sebuah danau, terlihat polisi sedang mengangkat mayat si Zizi dari dalam danau. Melihat hal tersebut, detektif yang kita sebut saja Ipeng menelpon si Marian dan mengatakan bahwa ada sedikit masalah.
Scene berikutnya kita beralih ke tempat di mana si Vincent sedang menikmati permainan piano dari Oda. Sedang enak-enaknya mendengarkan alunan piano, datang asistennya yang memberitahukan bahwa si Marian menelepon. Si Marian melaporkan bahwa mayat si Gigi ditemukan, namun handphonenya tidak ada. Namun dengan tenangnya Vincent berkata tidak akan terjadi apa-apa. Marian khawatir video yang ada di si Gigi sudah tersebar ke khalayak umum. Vincent mengatakan akan menghadapinya. Dia pun menutup telepon dan melanjutkan menonton Oda yang sedang memainkan piano. Kita kembali ke Sally yang sedang sing a song. Namun dia terlihat gusar karena khawatir akan sesuatu terjadi karena dia sudah melihat video yang seharusnya tidak dia lihat. Eric pun berusaha menghiburnya dengan menyuruh Sally bermain piano. Namun saat Sally mulai bermain, dia pun teringat kenang-kenangan buruk yang terjadi di video. Eric bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan mengajak Sally untuk cari angin menuju sebuah jembatan agar mereka lebih tenang. Malam harinya mereka pun pergi ke sebuah diskotik atau di sisi kota Saeutik untuk menenangkan pikiran. Tanpa disengaja mereka bertemu dengan si Dom yang memberitahukan bahwa Gigi sudah meninggoy dan kelompok Vincent sedang mencari mereka. Dom mengajak Sally untuk pergi, namun Sally enggan pergi tanpa mengajak Eric. Eric pun datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tanpa menjawab, Sally mengajak Eric untuk segera pergi dan akan menceritakan semuanya nanti. Dom yang tidak berhasil memujuk Sally pun pergi dengan masih menatap Sally dan Eric. Dengan terburu-buru, Sally dan Eric kembali ke tempat Eric dengan menaiki sebuah lift. Setelah sampai di tempat tujuan, Sally pun pergi duluan sedangkan Eric mengunci lift terlebih dahulu kemudian pergi menyusul Sally. Eric memanggil Sally namun tak ada jawaban. Dia pun curiga dan bergegas menuju tempat Sally. Alangkah terkejutnya saat dia melihat Sally yang sudah dibekap plastik oleh 3 orang lelaki. Terpaku melihat hal itu tanpa sadar dari belakang, seorang penjahat menangkap Eric dan membekapnya juga dengan plastik serta dijatuhkan di lantai di depan Sally dengan posisi yang sama. Dalam keadaan di situ, Ipeng menyuruh Eric untuk segera keluar dannya. Eric pun langsung terjatuh. Karena merasa Eric tak bakal selamat, Ipeng pun melanjutkan pencariannya. Eric yang sedang terkapar menyentuh Lucy. Dia berusaha bangkit sambil mengambil pisau yang tadi dibuangnya. Lalu menyerang Ipeng membabi buta. Ipeng yang tak saling dengkek, saling banting, saling piting. Namun, akhirnya Eric berhasil menancapkan pisau tepat di dada Ipeng. Ipeng pun lukanya menutup kembali dan sembuh dengan seketika. Eric pun pergi menuju. Ketika bangun, Kronos sudah tersenyum di hadapannya. Kemudian Eric bertanya, apakah Sally sudah mati? Dengan entengnya Kronos menjawab, mungkin saja mereka berdua pun sudah mati. Kronos menjelaskan bahwa Eric bisa memperbaiki keadaan. Eric tidak memahami hal tersebut. Kemudian Kronos menjelaskan bahwa yang membunuh Eric adalah orang yang bersekutu dengan iblis. Dan jika mau Sally kembali, maka Eric harus membunuh orang tersebut ke kamar Sally. Di kamar Sally dia menemukan kotak berisi foto-foto Sally bersama teman-temannya. Dan dia juga menemukan name tag sebuah tempat kerja Sally. Setelah pamit kepada Sofia, Eric pun pergi. Tanpa diduga, pria tersebut malah mengambil pistol. Sontak saja Eric membunuhnya. Kemudian Eric mengambil ponsel orang tersebut. Ternyata dia sudah ada janjian dengan si Marion musuhnya. Di tempat lain, Marion yang sedang berjalan dengan si Wik-Wik kemudian menuju sebuah mobil. Tanpa disadari, Eric sudah menunggu mereka. Setelah mobil Marion berjalan, Eric yang bukannya berhenti, mobil Marion malah semakin kencang dan menabrak Eric. Eric pun terjerembab masuk ke dalam mobil karena kencangnya benturan tersebut. Lalu di dalam mobil, mereka pun kembali berkelahi. Namun naasnya, Eric berhasil dilempar keluar mobil dan terlindas truk. Pun berusaha memasukkan kembali tulang kakinya yang hancur. Kita kembali ke tempat Sophia, ibunya Sally. Ternyata dia kedatangan Vincent yang menanyakan apakah ada tamu yang berkunjung. Setelah lama mengobrol, Vincent pun kembali membisikkan sesuatu dan Sophia pun meninggoy dengan mata menjadi putih. Di tempat lain, si Dom yang baru keluar dari sebuah bangunan langsung dipiting sama si Eric. Kemudian Eric bertanya pada si Dom. Dom pun mengatakan semuanya.
Setelah puas bertanya, Eric pun pergi menuju apartemen si Gigi. Setelah sampai di apartemen, dia menemukan handphone yang tempo hari Sally perlihatkan. Setelah mengambil dan memeriksa handphone tersebut, dia kembali menuju tempat Chane temannya dan menceritakan apa yang dia ketahui dari si Dom. Namun tanpa diduga, datanglah si Wik Wik bersama anak buahnya yang langsung menodongkan senjata pada Eric. Si Wik Wik pun memberitahu bahwa Eric harus ikut mereka. Eric pun berusaha kabur namun ditahan oleh si ajudan. Eric membalas dan pertarungan pun kembali terjadi. Namun kemudian terjelembab ke dalam bathtub. Eric pun bersiap-siap memakai pakaian dan menghias wajahnya serta mengambil samurai yang ini narsis. Di gedung opera sedang ada pertunjukan dan sangat ketat penjagaannya. Eric menuju ke sana dan membunuh satu persatu orang yang ada di sana. Saja Eric tarik tangannya dan memeluk Sally. Di tempat lain, Sally sedang di RJP dan Sally pun tersadar. Ternyata di samping berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.